Pertanyaan berikut dari Belia. Belia dari negeri Sabah. Wah, makin jauh kita. Iya. Ke negeri seberang. Pertanyaannya seperti ini, pendeta. Hai, selamat sahabat Hope Channel. Saya ingin bertanya, apa maksud ayat ini? Mungkin dia menyaksikan di acara siaran ulangnya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Silakan pendeta. Terima kasih. Shalom dari Korea untuk Belia di Sabah. Antar negara ini. Di mana acara ini hostnya adalah Jeff dan Lando di Jakarta. Selamat malam. Terima kasih untuk ayat ini. Sudah dibaca tadi ya? Sudah, pendeta, sudah. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mari saudari Belia, kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius. Mulai pasal yang kelima. Saya juga buka Alkitab saya. Matius pasal yang kelima. Ayat 1 mengatakan, karena Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Inilah awal dari ajaran Tuhan Yesus atau pengajarannya di atas bukit tersebut. Dikatakan di sana, ia mulai berbicara dan mengajar mereka. Ada yang senang mengatakan ini khotbah di atas bukit. Waktu itu Yesus bukan berkhotbah. Di sini ayat yang kedua dikatakan ia mengajar, bahkan ia duduk. Ya, ia duduk. Jadi seorang guru, dia duduk lalu dia mengajar. Jadi mungkin boleh kita katakan ini adalah bukan sermon on the mount, tetapi kita katakan teaching atau lecture on the mount, ya, pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Dan ini terus dari ayat yang ketiga, begitu ia mulai mengajar, maka semuanya ini adalah perkataan Tuhan Yesus, tidak ada interupsi sampai kepada pasal yang ketujuh. Lalu kemudian ayat yang ke-28 berkata, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Di sana dikatakan Yesus mengakhiri. Sekarang pasal yang kelima ayat yang kedua mengatakan Yesus pun mulai berbicara. Pasal yang ketujuh ayat yang ke-28 berkata Yesus mengakhiri. Jadi sangat jelas ini awalnya, ini akhirnya. Dengan demikian Matius pasal yang kelima, Matius pasal yang keenam, dan Matius pasal yang ketujuh ini adalah suatu pengajaran yang Yesus lakukan dalam suatu saat secara bersambung dan tidak terputus-putus yang dicatat oleh Matius. Ya, yang Yesus lakukan itu di atas bukit. Nah, Matius 5 ayat 48 adalah bahagian dari keseluruhan ajaran Tuhan Yesus itu. Di mana di Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oleh karena ini adalah bahagian dari keseluruhan pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit itu, mulai dari pasal 5 sampai akhir pasal yang ke-7, maka kita juga harus melihat Matius pasal yang kelima ayat 48 di dalam kerangka tersebut, dalam bingkai pengajaran tersebut. Dan janganlah kita langsung mengambil ayat ini, dicopot dari Matius 5 ayat 48, kita bawa jauh-jauh keluar dari bingkai pengajaran Yesus di atas bukit, lalu kita coba untuk melihat sempurna. Saya tidak bisa sempurna. Seperti apa mau sempurna seperti Bapa? Oh, Bapa itu begini dia begini. Allah itu suci, Allah itu
tidak melakukan dosa, tidak berdosa, Allah itu maha kuasa, bagaimana saya bisa sempurna? Mulai masuk semua konsep dan semua pemikiran-pemikiran untuk memahami apa artinya sempurna. Itu terjadi kalau kita langsung mengambil ayat itu keluar dari konteksnya. Dengan demikian, apa yang perlu kita lakukan dengan doa, karena hanya Roh Kudus yang bisa membantu kita memahaminya. Coba kita perhatikan akan ayat ini. Sama seperti Bapamu yang di sorga. Bapamu yang di sorga. Mungkin saya mau cari dulu di dalam Matius 5, 6, dan 7 ini, dalam bingkai pengajaran Yesus di atas bukit ini, di mana disebutkan tentang Bapa yang di sorga. Saya baca-baca, ada. Dalam ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46 ada menyebutkan tentang Bapamu yang di sorga. Mengatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sama dengan yang dituliskan dalam ayat 48. Bapamu yang di sorga. Pertama kali muncul Bapamu yang di sorga di dalam bingkai pengajaran Yesus di atas bukit, pasal 5, 6, dan 7. Itu di ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi apa artinya menjadi sempurna seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna? Dalam konteks teladan yang diberikan oleh Bapa yang di sorga dalam ayat 45 dan ayat 46, artinya biarlah kita jangan pilih-pilih untuk berbuat baik kepada orang. Itu yang dikatakan di sini. Jangan sampai kita hanya seperti pemungut cukai yang hanya mau baik dengan temannya, tapi tidak mau mengasihi orang yang menjadi lawannya, ya, atau yang melawan dia, ya. Jadi seperti itu contohnya sifat atau tabiat Bapa yang di sorga, dan Yesus katakan supaya kita juga seperti Bapa yang di sorga dalam hal demikian. Masih ada beberapa ayat lagi yang menyebutkan tentang Bapamu yang di sorga. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 1. Ya, ini ayat langsung setelah pasal 5 ayat 48. Matius 6 ayat 1, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Masih ada lagi di ayat yang ke-14, karena itu jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Kenapa? Karena diajarkan di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan, di dalam pasal 6 ayat 9, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Lalu ayat 12, ampunilah kami. Jadi Bapa yang di sorga itu suka mengampuni, maka supaya kita sempurna seperti Bapa yang di sorga, kita juga mengampuni. Jadi di sana disebutkan, masih ada lagi beberapa bahagian bahkan di dalam pasal yang ke-7. Tapi sekarang coba kita mau lihat, seperti apa perbandingan yang disampaikan dalam pengajaran Tuhan Yesus, seperti yang dicatat oleh Matius dalam pasal 5, 6, dan 7 ini. Pada waktu dikatakan sama seperti Bapamu, dan ini yang dituliskan kan di dalam Matius 5 ayat yang ke-48, saya baca lagi, haruslah kamu sempurna sama seperti. Oke. Sekarang coba kita lihat dalam konteks Matius 5, 6, dan 7. Sebab di sini disebutkan sama seperti. Kita mau ambil kata seperti. Di sini ada teladan, yaitu seperti Bapa yang di sorga. Apakah di dalam pengajaran Yesus ada juga orang lain yang mempunyai standar yang berbeda? Bukannya ia mau menjadi
sempurna sama seperti Bapa, atau mengikuti tabiat seperti tabiat Allah, tabiat Bapa yang di sorga. Ada orang juga yang mempunyai standar yang lain, seperti, coba kita lihat ayat-ayat ini tentang seperti. Kita baca dulu ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Pasal 6 ayat yang kedua. Ingat, kita mau cari kata sama seperti atau kata seperti, ya, supaya kita memahami bahwa ternyata ada dua standar di sini. Pasal 6 ayat 2. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Jadi di sini ada kata seperti. Standar yang Tuhan Yesus mau adalah seperti Bapa di sorga. Lalu disebutkan tabiat-tabiat Bapa tadi, jangan seperti orang-orang munafik. Lalu kemudian itu dalam hal memberi sedekah. Lalu kemudian coba kita baca ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Jadi ada orang yang membuat standar hidupnya itu mengikuti, dan pada waktu Tuhan Yesus katakan orang munafik, sering dalam kitab Matius dia tujukan kepada ahli-ahli Taurat. Ya, jadi janganlah kita menjadikan ahli-ahli Taurat itu menjadi standar. Standar kita bukan manusia, standar kita bukan pendeta, standar kita bukan siapapun. Kita harus mau menjadi seperti, mengikuti, atau kita harus mengikuti tabiat Tuhan. Seperti Bapa kita yang di sorga. Itu standar yang Tuhan Yesus mau. Bukan mengikuti manusia. Ya, bukan menjadikan manusia menjadi standar. Coba kita baca pasal 6 ayat yang ke-7. Apa masih ada kata seperti di sana? Pasal 6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pasal 6 ayat yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang. Jadi di sana semua disebutkan di sana. Bahkan Tuhan Yesus sampai berkata di dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-20, pasal 5 ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini pun Yesus sedang mengatakan, jangan kita seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ada hal-hal yang Yesus kecam dari mereka, kemunafikan dan lain sebagainya. Yesus mau supaya kita mengikuti tabiat Bapanya yang ada di dalam sorga. Jadi itu yang diajarkan di sini. Terima kasih.